Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Puji bagi Allah, salam bagi Rasul, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam humaniora. Oke teman-teman dan sahabat sejarah semuanya, dalam kesempatan video yang cukup singkat kali ini saya akan membahas mengenai sebuah paham baru di dunia terkait paham pembaharu Islam yang bernamakan paham pan-islamisme. Oleh karenanya mari kita bahas dari paham itu sendiri, paham pan-islamisme. Kita mulai bahas dari pengertian dari paham pan-islamisme itu sendiri. Ya, oke teman-teman dan sahabat sejarah. Pengertian dari paham pan-islamisme itu ialah pan-islamisme ini adalah sebuah paham sekaligus gerakan yang mempunyai tujuan untuk menyatukan seluruh umat muslim dunia ini tanpa membedakan ras, suku, warna kulit dalam satu kesatuan yang kuat, yaitu Islam itu sendiri. Oke, kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai latar belakang sekaligus sejarah yang memunculkan adanya paham ini teman-teman. Oke, jadi paham ini muncul erat kaitannya dengan situasi pada saat itu. Kondisi negara-negara Islam pada saat itu di abad 19 bisa dikatakan lagi kacau-kacaunya, dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, mungkin ini paling penting nih, difaktori karena kemunduran umat Islam karena persaingan dengan peradaban orang-orang Barat itu kalah jauh. Jadi peradaban orang-orang Barat pada saat itu sudah semakin maju. Jadi Islam tertinggal nih, dari mulai segi peradaban, teknologi, sosial, ekonomi, politik, budaya. Islam bisa dikatakan pada saat itu sudah tertinggal jauh oleh orang-orang Barat. Terus yang kedua didasari, difaktori karena orang-orang Barat menjajah di negara-negara Islam. Itu faktor yang mungkin bisa dikatakan intilah dari munculnya paham ini gitu. Sehingga dari latar belakang atau keadaan seperti itu muncul nih seorang tokoh pembaharu yang bernama, mungkin namanya sudah tidak asing lagi di telinga kita ya teman-teman. Jadi seorang tokoh dari Afghanistan yang bernama Jamaluddin Al-Afghani. Itu. Jadi muncul nih tokoh pembaharu Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani ini masih keturunan Rasulullah dari garis Husain bin Ali bin Abi Thalib, teman-teman. Kemudian dalam pandangan Jamaluddin Al-Afghani ini juga adanya kolonialisme orang-orang Barat, adanya penjajahan orang-orang Barat itu merupakan cikal bakal kemunduran umat Islam. Oleh karenanya, maka dari itu Jamaluddin Al-Afghani mendirikanlah sebuah paham ini, pan-islamisme, dengan tadi tujuannya untuk menyatukan umat muslim seluruh dunia untuk mengusir para penjajah, mengusir orang-orang Barat dari negara-negara Islam. Seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga teman-teman, mungkin ini pembahasan terakhir dari cuplikan video kali ini. Jadi kita akan membahas terkait perkembangan dari paham pan-islamisme ini sendiri ya teman-teman. Jadi paham pan-islamisme ini ternyata mendapatkan dukungan dari pimpinan-pimpinan Islam di dunia, termasuk tokoh-tokoh intelektual muslim pada saat itu. Jadi dengan berkembangnya paham pan-islamisme ini secara luas, paham pan-islamisme ini berkembang seperti halnya di negara-negara muslim seperti Iran, Irak, Arab, Mesir, Libya, sekaligus di Indonesia. Jadi paham ini bisa diterima gitu oleh negara-negara muslim. Dibuktikan dengan apa?
berkembangnya paham pan-islamisme ini dibuktikan dengan terbentuknya Liga Dunia Muslim pada tahun 1962, yang pada saat itu muncullah dua tokoh penting. Yang pertama ada Raja Faisal dari Arab, yang kedua ada Shah Iran, seorang raja kedua dinasti Pahlavi di Iran. Dua orang ini mengusulkan untuk mengadakan konferensi tingkat tinggi dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memperkuat adanya Liga Dunia Muslim ini, teman-teman. Kemudian perkembangan di Indonesia dari paham pan-islamisme ini seperti apa? Jadi paham pan-islamisme ini berkembang dengan dibawakan oleh ormas-ormas Islam di Indonesia, seperti halnya Syarikat Islam, Muhammadiyah, serta NU dan lain sebagainya. Itu mungkin teman-teman dari pembahasan mengenai perkembangan pan-islamisme di dunia termasuk Indonesia. Jadi sebagai kesimpulan dari pembahasan ini, begini teman-teman, karena bahwa dengan adanya kesamaan persepsi dalam tanda kutip Islam itu sendiri, jadi membuat negara-negara Islam di dunia itu yang akhirnya apa? Yang akhirnya bersatu untuk menjadi sebuah gerakan dari pan-islamisme itu sendiri. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk teman-teman sahabat sejarah semua ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam humaniora.